Assalamualaikum. Hai guys, welcome back to our channel The Hasan Video. Daging lapis sederhana. Ada yang suka nggak nih? Sederhana karena yang ini bikinnya tanpa telur, bumbunya juga simple dan dimasak dengan panci biasa. Meskipun sederhana juga jika dibuat isian nasi tumpeng mini begini, hasilnya mantap banget kan ya? Oke, penasaran kan gimana cara membuatnya? Just check it out. Bahan dan cara membuat. Pertama, siapkan 1 kg daging sapi, potong daging sesuai selera, cuci bersih, sisihkan. Kemudian siapkan juga bumbu marinasi, yaitu ada 6 sendok makan kecap manis, setengah sendok teh bubuk pala, atau ini bisa diganti dengan setengah buah pala kering yang dihaluskan. Kemudian ada setengah sendok teh garam halus sesuai selera dan 1 sendok teh merica bubuk. Aduk dan remas-remas hingga rata. Setelah tercampur rata, ini kita diamkan di dalam kulkas selama sekitar 30 menit. Kemudian kita siapkan juga bumbu yang dihaluskan. Dan ini seperti biasa, bumbunya itu akan saya haluskan dengan menggunakan chopper andalan dari Mito Chiba. Oke, bumbu yang dihaluskan yaitu ada 12 siung bawang merah, 8 siung bawang putih, 8 butir kemiri, dan 2 ruas jahe. Optional ya. Tambahkan 1/4 gelas air agar memudahkan chopper untuk melumat bumbunya. Blender hingga halus. Setelah halus, sisihkan. Kemudian balik lagi ke daging yang dimarinasi tadi ya. Nah ini dia. Setelah didiamkan sekitar 30 menit, kemudian juga bumbunya itu sudah lengkap. Sekarang daging sudah siap dieksekusi. Panaskan secukupnya minyak goreng sekitar 5 sampai dengan 6 sendok makan. Tumis potongan bawang bombay. Ini adalah 2 buah bawang bombay ukuran sedang yang dirajang kasar. Tumis bawang bombay hingga layu dan harum. Kemudian masukkan bumbu yang dihaluskan tadi ya. Tumis bumbu dengan api kecil hingga harum dan matang. By the way, karena ini mengandung kemiri, pastikan ditumis hingga benar-benar matang ya. Durasinya itu sekitar 10 menit. Setelah bumbu matang, tambahkan 1 sendok makan minyak wijen, optional. 2 lembar daun salam atau bisa juga diganti dengan daun jeruk purut. 4 butir cengkeh kering. Lalu masukkan daging yang sudah kita marinasi tadi. Aduk rata.
Jangan lupa tambahkan 1 sendok teh kaldu bubuk sesuai selera ya. Kemudian setengah sendok teh gula pasir. Lalu juga tambahkan sekitar 2 gelas air atau setara dengan 500 ml. Jika perlu, kita bisa menambahkan lagi kecap manis sekitar 1 atau 2 sendok makan sesuai selera. Dan ini agar dagingnya itu cepat empuk, saya juga menambahkan 2 potong buah nanas ya guys. Penggunaan nanas ini optional, jadi bisa dilewatkan ya. Oke, masak dengan menggunakan api sedang hingga mendidih. Jika sudah mendidih, tutup dan masak dengan menggunakan api kecil hingga air menyusut dan daging menjadi empuk. 45 menit kemudian, ini dia guys. Kuahnya sudah mulai menyusut ya. Ini juga sebenarnya dagingnya itu sudah cukup empuk. Cuma ini akan saya masak lagi agar kuahnya itu lebih menyusut sehingga nantinya itu jadi lebih kental dan nikmat. Nah ini dia, setelah saya masak dengan api kecil selama 1 jam lebih, kuahnya itu sudah menyusut banyak ya. Dan dagingnya juga sudah sangat empuk. Dan karena saya suka daging lapis yang agak nyemek alias sedikit berkuah gitu. Jadi menurut saya yang ini sudah sangat pas. Jangan lupa tes rasa asin manis dan gurihnya. Jika dirasa sudah oke, jangan lupa tambahkan potongan tomat segar. Ini adalah 2 buah tomat segar yang dipotong besar. Oke, masukkan. Masak lagi sebentar sekitar 10 menit asal sampai tomatnya layu ya. Ini dia, daging lapis sederhana sudah siap disantap. Selesai. Jika suka, taburi dengan secukupnya bawang merah goreng. Karena tambahan potongan nanas tadi, dagingnya itu terlihat empuk kan ya. Daging lapis ini rasanya itu cenderung manis karena kecap dan sedikit pedas karena merica bubuk ya. Selain itu juga walau tanpa santan, untuk rasanya itu tetap bisa lezat dan gurih karena efek bumbu kemiri, bawang, aneka rempah dan lain-lain. Dan karena cenderung manis, ini cocok banget digunakan sebagai isian tumpeng mini untuk anak-anak. Oke, selanjutnya tips dan trik seputar daging lapis sederhana. Agar daging bisa cepat empuk, selain menggunakan nanas juga kita bisa menggunakan pengempuk daging seperti ini ya. Jadi setelah dicuci, tambahkan 1 sendok makan bubuk pengempuk daging, lalu remas-remas dan ratakan. Diamkan sekitar 15 menit, baru kemudian daging bisa langsung diolah tanpa dicuci lagi. Jadi ternyata walau tanpa dimasak dengan menggunakan panci presto juga daging bisa empuk dengan beragam cara. Sebenarnya sih ada juga yang menggunakan teknik dengan cara memasukkan sendok stainless steel ke dalam daging yang sedang dimasak. Katanya sih dengan cara dicemplungin sendok begini, dagingnya itu jadi lebih cepat empuk. Cuma setelah saya coba sampai 2 hingga 3 bahkan 4 kali juga ternyata tekstur dagingnya itu menurut saya malah jadi agak alot ya. So menurut saya pribadi trik nyemplungin sendok ini hasilnya masih kurang efektif dan kurang akurat. Catat.
By the way, jika suka, kita juga bisa menambahkan telur saat proses memarinasi daging. Untuk 1 kilogram daging, biasanya sih telur yang digunakan itu sebanyak 2 butir. Dan kapan hari itu kan saya bikin 2 kilogram daging lapis tuh. Jadi saya tambahkan 4 butir telur. Jika ditambah telur begini, maka hasil kuah dagingnya itu terlihat lebih bertekstur dan lebih kental. Sekilas itu mirip dengan kuah yang bersantan ya guys. Tuh tampilannya itu terlihat seperti rendang. Dan menurut saya sih untuk rasanya itu sama-sama enak dan tidak amis karena dimasak lama dan dibumbui dengan rempah yang bisa menghilangkan amis telur itu sendiri. So, kalau kalian sendiri lebih suka yang mana nih? Yang menggunakan telur atau yang tanpa telur? Exactly, the choice is in yours. Jika dimasak dengan menggunakan panci presto, pastinya daging akan bisa cepat empuk tanpa ditambah dengan potongan nanas ataupun pengempuk daging. Untuk caranya hampir sama ya. Jadi bumbunya itu ditumis seperti biasa. Lalu ditambahkan dagingnya, kemudian tambahkan secukupnya air, asal dagingnya itu terendam. Lalu masak dengan api besar hingga panci presto berdesis. Setelah berdesis, segera kecilkan apinya. Lalu masak sekitar 17 sampai dengan 20 menit saja. Matikan api dan biarkan uap panasnya itu keluar dulu. Dan setelah itu, ini dia hasilnya. Daging lapis sudah cukup empuk. Sekarang tinggal dimasak lagi sebentar asal kuahnya itu menjadi agak susut. Jika suka, ini juga bisa kita tambahkan kentang ya. Untuk satu resep ini, itu bisa kita tambahkan setengah kilogram sampai dengan 1 kilogram kentang sesuai selera. Untuk bumbunya juga tetap sama, hanya saja tinggal disesuaikan lagi takaran garam, kaldu bubuk, dan gula pasir agar bisa pas dan nendang. Catat. Jika menggunakan panci presto, pastikan begitu panci berdesis segera kecilkan api. Sekecil-kecilnya. Karena jika apinya itu kebesaran sedikit saja, maka hasil daging jadi gosong dan gagal total seperti ini. Tuh ini saya masak daging 3 kilogram dan ternyata waktu itu lupa mengecilkan apinya. Jadinya pahit seperti omelan tetangga. Aduh Jan, yuk eman-eman temen. Masak daging ujar-ujar yang gua mau ngomong malah tadi keseng kayak iya. Aduh sedihnya ngelah Jan. Oke guys, demikian tadi cara membuat lapis daging sederhana ala dahasan video. Semoga bermanfaat. And I hope you guys enjoyed this tutorial today. Thank you so much for watching. See you guys next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.